Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Udin Nurul Kusuma dari kelas Akuntansi Islam. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Kerangka dasar akuntansi adalah suatu sistem yang melekat dengan tujuan-tujuan serta sifat dasar yang mengarah pada standar yang konsisten dan terdiri dari sifat, fungsi, batasan, dan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Tujuan kerangka dasar syariah yaitu penyusunan SAK keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam SAK syariah. Auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Para pemakai laporan keuangan yaitu investor, milik dana kord, dana syirkah, pembayar dan penerima rizq atau wakaf, pengawas syariah, karyawan, serta pemasok, pemerintah, dan masyarakat. Paradigma transaksi syariah yaitu transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya tata kelola yang baik dan disiplin pasar yang baik. Asas transaksi syariah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, persaudaraan atau ukhuwah, yaitu esensi merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk memanfaatkan secara umum dengan semangat dan saling tolong-menolong. Yang kedua, ada keadilan atau adalah, yaitu menampilkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang pihak berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan porsinya. Kemaslahatan atau maslalah yaitu merupakan bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi. Keseimbangan atau tawazun yaitu transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Prinsip yang kebebasan bertransaksi diakui sebagai sepanjang objeknya halal dan baik atau thayyib. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur, bukan sebagai komoditas. Tidak mengandung unsur riba, kezaliman, masyir, garor, dan tidak menganut prinsip nilai waktu uang atau time value of money. Lalu selanjutnya ada bentuk laporan keuangan, yaitu bentuk posisi entitas syariah dalam neraca, kinerja entitas syariah dalam laba rugi, informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah yang dapat disusun berdasarkan definisi dana seperti seluruh sumber daya, keuangan modal kerja, aset, likuiditas, dan kas. Informasi lain itu seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah. Catatan dan schedule tambahan merupakan penampung dan informasi tambahan yang relevan, termasuk pengungkapan tentang risiko dan ketidakpuasan yang mempengaruhi entitas. Selanjutnya ada tujuan laporan keuangan, yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah para pemakai untuk pengambilan keputusan ekonomi. Tujuan lainnya itu meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Selanjutnya ada asumsi dasar, yaitu ada 2 poin: kelangsungan usaha atau going concern, dan ada dasar akrual, yaitu laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual, memberikan informasi tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tapi juga melibatkan pembayaran kas di masa depan serta daya kas yang akan diterima di masa mendatang. Karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Lalu ada kendala informasi yang relevan dan andal, yaitu tepat waktu, keseimbangan antara biaya dan manfaat. Unsur-unsur laporan keuangan itu menjadi 3: kegiatan komersial, kegiatan sosial, dan kegiatan khusus entitas. Lalu ada pengukuran unsur laporan keuangan, yaitu biaya historis, biaya kini, nilai realisasi, dan penyelesaian. Laporan keuangan bank syariah sesuai dengan PSAK 101 yaitu neraca, laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, perubahan dana, investasi, rekonsiliasi, sumber penggunaan dana zakat, dan sumber dana kebijakan atas catatan laporan keuangan. Sekian informasi dari saya atau penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.